Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat limpahannya kita masih ada hingga saat ini. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu kita bersalawat kita mendapat syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin amin rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raul Ikhlas, saya dari program studi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Fikih Munakahat 1, yaitu materinya syarat pernikahan dalam 4 mazhab. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Jadi maksudnya di sini syarat pernikahan itu ialah syarat agar bisa terlaksananya pernikahan tersebut, atau bisa dikatakan sah pernikahan tersebut. Kita langsung masuk saja pembahasan yang pertama, itu tentang mazhab Hanafi, syarat-syaratnya. Di mazhab Hanafi itu ada 3 syarat pernikahannya. Yang pertama ada sirat atau akad. Jadi akad ini adalah ijab dan kabul, yang artinya ijab adalah pernyataan pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan pernyataan. Jadi kawan-kawan bisa melihatnya di setiap pernikahan itu pasti ada sirat atau akad. Terus yang kedua itu ada 2 pihak yang berakad, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Terus yang ketiga ada saksi. Saksi itu minimalnya 2 orang ya kawan-kawan, 2 orang dan harus laki-laki. Adapun mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syarat. Jadi di mazhab Hanafi ini mahar dan wali itu bukan syarat pernikahan. Jadi tanpa adanya mahar dan wali tetap syah pernikahan itu menurut mazhab Hanafi. Terus kita masuk yang kedua, yaitu mazhab Maliki. Di mazhab Maliki ini cukup banyak syarat pernikahannya, yaitu ada 5. Yang pertama itu ada wali dari wanita. Ya, bisa ayahnya, bisa pamannya, bisa abangnya. Wali juga terbagi 2 ya kawan-kawan. Ada wali nasab, ada juga wali hakim. Terus yang kedua ada sidak atau mahar. Nah, di mazhab Maliki ini mahar termasuk syarat pernikahan. Dalam Islam mahar tidak ditentukan berapa jumlahnya kawan-kawan. Tapi sebaik-baiknya mahar itu tidak memberatkan dan tidak pula merendahkan. Koreksi ya kawan-kawan jika salah. Terus yang ketiga ada mempelai laki-laki tidak sedang ihram. Maksud ihram itu adalah masa keharaman. Contohnya sedang ingin melakukan haji, jadi haram melakukan pernikahan. Yang keempat ada mempelai wanita tidak sedang ihram atau tidak sedang dalam iddah. Iddah itu adalah masa tunggu bagi perempuan. Misalnya suaminya meninggal, jadi ada masa iddahnya bagi perempuan. Terus yang kelima ada sirat atau ijab dan kabul tadi. Terus adapun saksi tidak termasuk rukun menurut mazhab ini. Jadi menurut mazhab Maliki, saksi itu tidak termasuk rukun. Tanpa adanya saksi di mazhab Maliki ini pernikahan tetap syah. Terus kita langsung masuk yang ketiga, yaitu mazhab Syafi'i. Nah, dalam mazhab Syafi'i ini ada 5 syarat pernikahan itu. Sama dengan mazhab Maliki, 5. Yang pertama itu ada mempelai laki-laki. Terus yang kedua ada mempelai wanita. Terus yang ketiga ada wali.
Yang keempat ada 2 orang saksi. Dan yang kelima ada syirat atau ijab dan qabul. Jadi tentu dalam pernikahan pasti adanya mempelai lelaki. Tanpa ada mempelai lelaki tidak akan jadi pernikahan. Dan tentu saja tetap harus ada mempelai wanita. Sama, kalau tidak ada mempelai wanita itu tidak bisa dikatakan pernikahan. Di mazhab Syafi'i ini syarat pernikahan juga harus ada wali. Ya, walinya dari pihak laki-laki dan juga dari pihak wanita. Terus di sini harus ada 2 orang saksi. Jadi di mazhab Syafi'i ini harus ada saksi. Di mazhab Maliki itu tidak perlu ada saksi. Minimal harus 2 orang, kalau lebih boleh. Terus yang kelima ada syirat. Syirat itu tetap harus ada, yaitu ijab dan qabul. Terus yang terakhir ada mazhab Hambali. Di mazhab Hambali ini ada 4 syarat sahnya pernikahan. Yang pertama itu ada kedua mempelai laki-laki dan wanita itu bukan mahram. Maksudnya sini mahram itu tidak ada tali persaudaraan atau saudara kandung lah. Tak boleh sedarah. Haram hukumnya kalau menikahi saudara kandung. Terus yang kedua ini kerelaan kedua mempelai. Maksudnya di sini tidak dalam paksaan. Contoh dia dipaksa harus menikah ini, kalau tak menikah dia akan dibunuh. Itu tidak boleh. Dalam mazhab ini tidak boleh melakukan pernikahan dengan paksaan. Tidak sah jadi pernikahannya. Terus yang ketiga itu harus ada wali. Ya, wali itu sudah saya kasih tahu ada 2, ada wali nasab dan ada wali hakim. Terus yang terakhir harus ada saksi. Jadi di mazhab Hambali ini harus ada saksi. Sama dengan mazhab Syafi'i. Saksi itu ya harus laki-laki, minimal 2 orang. Jadi kalau misalnya saksi 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan itu tidak boleh, tidak sah. Jadi harus 2 orang laki-laki baru bisa disebut saksi. Jadi itu saja menurut saya penjelasan tentang syarat-syarat pernikahan dalam 4 mazhab. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama mazhab-mazhabnya apa aja ininya syaratnya. Yang pertama mazhab Hanafi itu ada 3, yaitu syirat atau akad. Yang kedua ada 2 pihak yang berakad. Yang ketiga ada saksi. Adapun mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syarat. Itu menurut mazhab Hanafi. Terus menurut mazhab Maliki itu ada 5. Ada wali dari wanita, sidak atau mahar, mempelai laki-laki tidak sedang ihram, mempelai wanita tidak sedang ihram atau tidak sedang dalam idah. Terus yang kelima ada syirat atau ijab dan qabul. Adapun saksi tidak termasuk rukun menurut mazhab ini. Ini menurut mazhab Maliki. Terus yang mazhab Syafi'i ini juga ada 5. Dalam mazhab Syafi'i ini yang pertama ada mempelai laki-laki, terus mempelai wanita, wali, 2 orang saksi, syirat yaitu ijab dan qabul. Itu menurut mazhab Syafi'i. Terus yang terakhir menurut mazhab Hambali itu ada 4, yaitu kedua mempelai yang bukan mahram. Yang kedua ada kerelaan kedua mempelai tidak dalam paksaan. 3 ada wali dan yang keempat ada saksi. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian itu murni dari saya, kebenaran hanya milik Allah. Sekali lagi saya mohon maaf atas kehilafan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.